Nah, jadi setiap okay. Jadi setiap gue mau cari tempat baru, misalnya apartemen baru atau kos-kosan baru, nyari rumah dulu, sempat mau cari rumah tapi second tapi nggak jadi akhirnya, atau nginep di hotel baru kalau kita lagi dinas luar kota syuting itu, gue segala tempat baru lah yang gue harus tidur di sana. Itu gue pesan sama agent ya yang apartemen, Mbak tolong kasih tahu saya kalau tempat ini memang pernah punya cerita apa, kan lo pasti tahu kan penyewa sebelumnya kayak gimana. Iya mbak. Akhirnya kita masuk nih ke salah satu unit, udah dicat bersih segala macam, kosong, nggak ada barang sih, ada beberapa barang sebelumnya tapi nggak ada baju gitu segala macam, masih kosong, full furnished lah. Gue masuk ke sana, enak, jendelanya langsung kena matahari, ruang tamunya ya kayak apartemen pada umumnya. Terus gue nanya, ini penghuni sebelumnya siapa gitu, orang lokal apa orang luar? Oh orang Jepang. Ya. Dia balik ke negaranya. Gitu. Oh udah selesai kerja, gue tanya gitu. Iya udah selesai kerja mbak. Terus tapi dia ngomong sama gue tuh nggak ngeliat mata gitu, dia cuma sambil balik badan gitu. Gue cuma nanya gitu kan. Nah tapi itu semua ruangan kan kebuka. Pas gue nengok ke sini kan kamar mandi, gelek dia bilang, alamat nih kalau gue tinggal sini setiap hari ngeliat kayak ginian. Gue ngomong dong sama mbak, beneran mbak penghuni sebelumnya pulang ke Jepang, berhenti udah selesai kerjanya? Iya. Bukan sesuatu yang lain, enggak. Terusnya ngapain dia masih kegantung di kamar mandi? Karena jujur setelah gue ngobrol sama dia, gue tuh ngeliat ada kayak, gue pikir apa nih ada orang gerak gitu, tapi goyang-goyang gini nggak tahu, dia masih yang kegantung di, kan kalau di kamar mandi kan suka ada yang ini kan pakai sabuknya dia sendiri. Terusnya pas gue cek ini, gue langsung flashback, dia tuh ternyata kayak investor atau apa yang saham di Indonesia, dan ternyata rugi, bangkrut, dia malu pulang ke negaranya, akhirnya dia suicide. Gue ngomong gitu, mbak, terusnya ngapain dia masih kegantung di kamar mandi? Loh kok mbak tahu? Loh gimana sih? Iya, karena gue ngeliat dia kegantung kamar mandi. Iya mbak, memang dulu sebelumnya emang bunuh diri, maka dipulangin, yang dipulangin jenazahnya. Ya bilang mbak, kan saya udah bilang saya sensitif. itu jadi itu salah satu kejadian yang gue amat sangat kesulitan ketika harus mencari tempat tinggal. Akhirnya sekarang gue punya tempat tinggal sendiri, dan itu definitely brand new house, totally bukan second atau apa, karena gue sangat sensitif. Pernah juga gue sempat ngekos dulu, di daerah Kuningan. Itu juga kamar gue nyari gue pilih kamar yang paling atas, padahal orang bilang kamar paling atas paling serem. Gue bilang enggak, gue bilang gitu, enggak serem kok. Terus menurut mbak, ditanya nama pemiliknya, menurut mbak yang paling serem mana? Oke, gue jalan selalu yang kamar paling ini pojok bawah, meskipun sebenarnya tuh lebih luas, lebih terang. Masa sih mbak? Gitu. Iya, karena gue ngeliat ada perempuan tapi mulutnya berbusa di tempat tidur. Kenapa dia selesai? Muka pemiliknya tuh langsung yang pucat. Mbak jangan bilang-bilang sama yang kos di sini ya, karena memang terakhir itu memang ada wanita yang memang suicide, dia minum obat entah apalah, pokoknya segala macam obat itu yang mungkin putus cinta. Jadi dia pacaran sama sudah punya suami, tapi akhirnya ditinggalin gitu aja, bunuh diri. Itu benar-benar diumpetin dari pemilik kos sampai ketahuan. Nah itu dia. Dan memang setiap malam, anehnya setiap malam nomor telepon di kosan itu selalu bunyi, padahal udah dicabut. Udah dicabut, itu selalu bunyi setiap malam. Itu salah satu ceritanya. Jadi gue agak bermasalah kalau nginep di tempat-tempat baru. Kalau di hotel itu lebih cihuy lagi. Apa di hotel ada cerita? Ada banyak banget. Boleh. Jadi waktu itu gue berangkat sama tim, tapi tidak pernah mau ada tim yang mau sekamar sama gue, karena mereka stres. Kadang gue ngocek sendiri, kadang ada suara dari apa, kadang benda kegeser atau mereka tidur dibangunin gitu kan. Kebetulan tempat tidur gue dapetnya bukan yang queen bed gitu, yang double sendiri. Pas gue ngeliat tempat tidur,
oh gue ngambil yang kanan aja deh, karena yang kiri gue ngeliat ada anak kecil sama ibunya. Tapi dia definitely ghost, bukan orang yang pernah mati atau apa, karena ya sebetulnya kuntilanak dan anaknya gitu kan. Tapi gue kalau tidur kan nggak bisa pakai bantal tipis. Gue selalu punya double bantal. Itu malam-malam gue mau tidur karena belum syuting, jadi besoknya baru syuting istirahat. Aduh bantalnya enak nih, gue ngeliat ke samping, gue mikir gini, menghantu perlu bantal kagak kan? Gue ambil dong tuh bantal. Gue tahu ada anak kecil itu sama ibunya gitu kan. Gue ambil, pinjam ya gitu. Nggak perlu bantal, gue tiduran. Oke, tiba-tiba nggak lama ada suara anak kecil nangis dong. Nangis karena bantalnya diambil. Dan itu temen sampai kan itu agak tipis, maksudnya bisa kedengeran. Gue ditelepon, emang gue anak kecil? Enggak, kok kedengeran anak kecil nangis dari kamar lo? Maksud sih? Gitu. Pada sebenarnya emang ada. Oh enggak kok nggak ada. Akhirnya bantalnya selesai teman gue telepon, bantalnya gue balikin, ini ambil. Cengeng banget sih. Jadi interaksinya kayak begitu. Aduh. Itu satu. Terusnya kamar mandi. Kamar mandi hotel kan kita nggak bisa milih ya. Bathtub kan, itu enak. Bathtub ya sebenarnya kita bisa berendam, bisa apa. Ya pas gue buka gini, males deh berendam. Gue akhirnya pakai shower aja. Ada apa? Ada yang duduk di situ, masa ikutan berendam bareng perempuan, tapi bajunya tuh basah. Bajunya nggak tahu gue ngeliat flashback atau apa, karena gue nggak bisa ngajak dia komunikasi. Which is kalau hantu nggak bisa diajak komunikasi, mereka kayak nggak kayak deaf atau kayak nggak denger gue ngomong atau apa, itu bisa jadi flashback atau residual energy. Pernah ada kejadian di tempat itu. Dia tuh duduk, tapi bajunya kayak baju bukan lingerie, apa sih, baju tidur yang satin gitu, tapi basah. Ininya maskaranya tuh yang lagi semua. Dan dia ini apa kayak pakai cincin nikah gitu. Tapi mukanya pucat banget di bathtub. Dan di bathtub itu apa sih, kayak ada genangan blood gitu. Jadi kayak dia motong ininya. Karena ini udah nggak jelas gitu. Nah, lo bayangin, gue mau berendam di bathtub itu keren banget. Gue mau berendam males kan. Berendam sama dia kan males kan. Akhirnya gue cuman nyalain shower, balik badan. Gitu. Karena dia nggak mau berpindah dari situ. Jadi dengan posisi ya duduk senderan gitu, tapi yang gini aja, tapi yang ininya basah semua, maskaranya udah meleleh gitu. Ini yang udah menyebalkan. Terusnya tapi yang gue lihat sih urat-uratnya dia sih kayak kebiruan, uratnya kayak muncul semua, bukan apa sih, urat di dalam badannya itu yang biru gitu kelihatan, kayak karena udah saking pucatnya kali atau apa gitu. Dan itu gue nggak bisa ngusir karena memang dia bukan hantu, bukan jin, bukan makhluk astral, tapi lebih ke rekaman masa lalu atau residual energi yang flashback yang terekam di situ. Tapi kan ganggu juga ya bilnya gitu kan. Itu salah satunya. Kalau flashback gitu, itu atas kemauan lo atau mereka yang memberikan ke lo? Flashback itu sebenarnya ada dua macam. Terjadi karena responsif di otak ini, frekuensinya, gelombangnya sama dengan atmosfer sekitar Di saat sinyalnya. kejadian itu. Jadi maksudnya frekuensi di ruangan itu, atmosfernya sama sinkron dengan gelombang otak kita pas. Itu bisa kelihatan jelas. Iya, frekuensi yang kejadiannya saat itu. Atau enggak? Atau emang selama ini kita enggak, frekuensinya enggak ini? Frekuensi otak kita sama sekitar kita emang kadang nggak sama kan? Oh gitu. Karena mereka sangat rendah sekali. Cun ini tuh sangat rendah sekali. Berarti dengan frekuensi yang dimensi sananya. Iya. Oke. Dimensi sana, karena frekuensi mereka tuh hitungannya rendah sekali. Minus. Nah, frekuensi kayak gitu, gue sendiri nggak akan bisa ngeliat ketika gue dalam kondisi marah atau kondisi kesel, bete atau ini. Justru dalam keadaan yang kayak gimana? Dalam keadaan relax banget. Justru pada saat relax. That's why gue selalu menyibukkan otak gue, Bill. Karena kalau gue terlalu relax, terlalu ini itu langsung set. Misalnya gue di mana tuh muncul semua orang duduk di sana, padahal nggak ada, kayak gitu kan. Tapi juga bisa alternatif kedua, lo bisa memaksakan untuk melihat masa lalu kalau lo nurunin gelombang kontak lo.
dalam kondisi meditatif atau masuk ke frekuensi theta itu bisa banget. Tapi kondisi-kondisi kayak gitu nggak akan bisa muncul ketika kita dalam kondisi beta. Berarti itu keinginan lo untuk melihat flashback itu? Iya, tapi bukan. Harus diturunkan frekuensinya. Bukan berarti bukan proses interaksi. Nih gua hantu, gua mau ngasih lihat flashback dulu gitu. Enggak ya? Enggak. Berarti yang kayak si Srisli membaca itu kayak yang hantu di pinggir kolam itu karena dia menurunkan frekuensinya sehingga dia bisa melihat komunikasi, itu semua. Bisa. Pokoknya dalam keadaan relax atau frekuensi theta itu malah justru gampang sekali. Makanya gue kalau malam kan nggak tidur karena gue menghindari frekuensi relax itu. Jadi gue menyibukkan pokoknya sibuk segala macam lah dalam keadaan beta. Kalau nggak repot theta bisa kemana-mana jadi ya itu kayak kejadian itu di tempat nginep ya, hotel, rumah sih. Tapi kalau ke restoran PR masuk ke restoran gitu, duduk pesen makan di depan itu ada yang baru datang pasang kekasih, mereka duduk kayak mesra banget kan. Gue makan gitu kan ya, setelah berdoa gue makan. Kok gue ngeliat sepintas kok tadi berdua kok jadi kayak bertiga ya. Pas gue ngeliat gini, perempuannya sih biasa gitu, maksudnya dengan gayanya dia yang sangat dandan banget ya. Lakinya tuh kayak yang penuh dengan cinta gitu ngeliatnya segala macam, tapi kayak mukanya tuh kayak diginiin terus ke arah si perempuannya, dan di belakangnya tuh yang ininya tuh yang bukan apa ya, kalau ini kan halus kan, ini tuh yang konkret gimana sih, yang kisut. Kalau orang masuk kolam renang kelamaan keriput tapi keabu-abuan gitu, itu diginiin. Itu gue belum lihat mukanya, diginiin tapi cuma tangan doang. Siapa tuh gitu. Tiba-tiba karena gue ngeliatnya mungkin dia ngerasa kali ya. Tiba-tiba dia muncul dari balik kepala lakinya tuh setengah gitu. Gitu mukanya gak bagus gitu. Mukanya tuh yang asli. Ininya tuh yang kayak senyum, tapi yang kayak nggak ada mulut, tapi cuma ya itu gitu segala macam. Terus endingnya yang begini, gitu pokoknya. Tapi setelah gue menangkap vibrasinya, itu memang kayak jin yang dibikin untuk membuat tetap melihat pandangannya ke arah si wanita ini untuk selalu jatuh cinta. Gue baru tahu ternyata itu adalah salah satu jenis jampi-jampi yang ngebuat apa sih bukan yang kuda lumping, apa sih bukan yang kuda lumping, ada ya, bukan inilah pokoknya yang bikin tergila-gila terus lah gitu. Tapi kan itu jadi ilmu hitam kan, nggak